Teman-teman, ini kita ketemu lagi, kita bahas tentang bagaimana teman-teman yang sudah terlanjur luka. Ada luka di payudara, ada luka di kaki, ada luka pasca operasi, atau ada luka setelah kemo dan sebagainya. Bagaimana sih cara dietnya kalau yang seperti ini, Dr. Retno? Gimana untuk penyembuhannya, bagaimana? Nah, sebenarnya untuk luka itu kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah perbaikan dari sel-sel. Sel-sel itu terdiri dari apa sih? Protein. Sebenarnya bahan pembentuk sel-sel itu adalah protein. Kalau kita butuh protein, maka kita harus mengganti pola makan kita menjadi low carb. Karena apa? Kita nggak butuh karbohidrat untuk menyembuhkan luka itu, nggak butuh. Oh, jadi sebenarnya nggak butuh ya karbohidrat ini ya. Malah yang kita butuhkan adalah protein, karena bahan baku untuk membentuk sel-sel yang sehat itu adalah protein. Itu. Jadi bahan bakunya adalah protein loh teman-teman. Bayangkan kalau memang kita makannya bukan protein, hanya karbo aja, karena kita ketakutan bahwa luka kita akan makin parah lah. Ini justru malah nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Nggak ada bahan bakunya, mau gimana? Nah, makanya kalau Albunata bisa untuk apa? Untuk membantu penyembuhan itu. Iya. Gitu. Karena kita sangat ya. Betul. Atau dengan protein-protein ini Bu coba berubah pola makannya ini dengan tinggi protein. Jadi tadi yang di video kemarin udah kita jelasin bahwa tinggi protein ini adalah semua protein apa aja, pokoknya hewan ya ibu-ibu. Ibu terjemahkan sendiri hewan, ibu jangan tanya hewan apa. Nah, boleh tidak ikan apa? Ikan laut, gitu. Boleh tidak ikan dari sungai lah. Ya, jadi katanya Dr. Retno tadi semua ikan Bu boleh. Ya, semua daging boleh. Memang yang kita batasi adalah daging olahan. Jadi yang sosis, yang kornet itu yang dibatasi. Kalau daging merah, sebetulnya kalau daging sapi itu saya beberapa baca ternyata dia juga antiinflamasi ya dok ya. Ada, cuma ya kan kita harus secara keseluruhan ya. Ada antiinflamasi, tapi ada salah satu yang kita takutkan adalah glutamatnya. Iya, boleh sebenarnya, tapi jangan sering-sering. Nah, jangan sering-sering. Kalau kita pengen makan daging empal misalnya, boleh aja gitu. Pokoknya tidak dibakar ya dok ya, karena akan jadi grup B1, grup B2 katanya Prof Joko itu karsinogeni. Dan untuk untuk menghambat si glutamat ini menjadi gula, ya kan? Karena ini glutamat ini suatu saat bisa menjadi gula juga diubah oleh liver kita. Nah itu sebenarnya kita sudah punya penangkalnya sih Bu. Oh, itu ulti. Oh iya, antioksidan. Ada ulti sebenarnya. Makanya ya sudah gitu. Boleh makan itu selama kita punya ulti, boleh kok. Masya Allah. Asal jangan kita batasin saja lah ya. Jadi aman. Jadi kalau mau kepengen ini kepengen daging nih, monggo. Daripada stres. Daging nggak apa-apa. Asalkan memang kalau yang daging yang bagus-bagus seperti stick itu yang kita agak batasi. Tetapi kalau yang di daerah-daerah deket tulang-tulang kayak iga, kayak buntut ya nggak apa-apa ya. Jadi daging kambing juga nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Keren dokter. Ya. Kalau mau jeroan boleh malahan. Nah, jeroan. Kulit boleh. Gimana ini Bu? Lebih enak kan sebetulnya makan protein ini ya. Makan lauk soalnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu karena memang untuk bahan baku dari penyembuhan luka, pembentukan jaringan baru dan sel-sel baru itu memang dibutuhkan protein, bukan karbo ya. Jadi kalau tanya, loh terus diganti apa dok kalau seandainya nggak boleh makan nasi merah boleh enggak gitu kan? Banyak yang nanya gitu. Nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi apapun no. Pokoknya semua warna nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang termasuk karbohidrat, no lah, jangan ya. Sebetulnya kebutuhan karbohidrat untuk manusia itu berapa sih satu harinya? Sehari sebenarnya tidak ada batasan minimal. Karena apa? Sebenarnya nggak diperlukan. Karbohidrat itu tidak esensial sebenarnya. Jadi nggak makan karbohidrat pun sebenarnya nggak masalah. Karena bisa dibuat ya? Ya, karena dia bilang, kan manusia masih butuh gula. Benar sekali. Tapi
Tapi gulanya itu tidak perlu kita asup dari luar. Sebenarnya tubuh kita sendiri itu udah pintar Bisa menghasilkan gula sendiri. Bahan bakunya apa? Protein dan lemak. Keren. Bisa. Dan itu dibuatnya di hati ya, Dok? Di hati. Dan itu dibuatnya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oh. Iya. Jadi kita tidak akan kekurangan gula. Iya, benar sekali. Sama kok diedit. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bisa membuat gula sendiri. Pada saat kita kekurangan gula, otak ini akan memerintahkan hati ya untuk membuat yang namanya osteogenesis, membentuk gula baru. Dan ini kualitasnya lebih oke daripada kalau kita mendapat asupan dari luar dan tidak berlebihan. Ya, gitu. Jadi sebetulnya penyembuhan itu bisa kita lakukan sendiri ya. Kebutuhan kita ini adalah ada makronutrisi, ada mikronutrisi, dan ada fitonutrisi. Ya. Kalau fitonutrisi dari antioksidan tadi, gitu. Mikronutrisinya bisa kita dapat dari hewani. Oh, bisa dari hewani? Bisa di googling teman-teman. Jadi sebenarnya daging ayam, daging ikan, apalagi mikronutrisinya malah melebihi mikronutrisi yang ada di tumbuhan. Iya, Masya Allah, ini baru tahu ini saya. Lebih bagus, bioavailability-nya lebih bagus, lebih tinggi. Iya, jadi lebih bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini loh permasalahannya teman-teman. Jadi kenapa kalau kita makan banyak serat sebetulnya di lambung itu kita jadi dikenali gitu. Karena lambung ini hanya ada 3 enzim ya. Kalau kita sekolah dulu ya. Jadi amilase, protease dan lipase. Seratnya dari mana? Ada asam lambung yang kita keluarkan untuk membantu itu. Gitu. Tetapi ya kita jadi kemana-mana ini. Insya Allah. Jadi kita lebih baik kalau memang kita ada masalah-masalah dengan degeneratif, misalnya kayak kanker dan sebagainya. Dietnya memang paling bagus adalah berpuasa dan low karbo. Jadi kalau kepepet sedikit, tidak apa-apa. Pokoknya tidak stres, ya. Gitu. Matur nuwun ini, Dokter Retno udah menyempatkan waktunya untuk bisa memberi pencerahan kepada teman-teman semuanya. Dan bisa gabung di grup kami di Telegramnya PT Digdaya, Cuman nanti kita bisa cantumkan di bawah mana linknya gitu di profilnya Bu Andri di TikTok. Nah di sana kalian bisa konsul dengan banyak dokter. Ada 3 putra putri saya, ada Dokter Retno yang selalu stay di sana. Ada juga beberapa dokter yang barangkali kita mintain untuk bergabung di kami. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.